Shalom. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kita akan beribadah pada pagi hari ini dan selamat datang di GKPB Bukit Doa. Untuk itu saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nas yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiran kita dan tidak hanya itu saja, kita juga menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kita kepada Tuhan sebab ia yang memelihara kita. Kita naikkan pujian berserah kepada Yesus.
Bersama-sama kita menaikkan doa syukur pengakuan dosa dan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sudah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Bukan pada hari ini saja, tapi pada hari-hari yang lalu. Kami sudah menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dan kami pun sudah merasakan sendiri, sudah mengalami sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sebagai orang beriman, dalam hidup kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang boleh kami nikmati alami sepanjang hari-hari sampai dengan hari ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, Engkau Tuhan yang maha mengetahui, Engkau Tuhan yang maha melihat, penyelidiki segala sesuatu yang boleh kami pikirkan, kami katakan, kami rasakan, dan juga kami lakukan. Dengan kepala tertunduk ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami masih juga jatuh bangun di dalam dosa. Kami juga masih melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik itu lewat pikiran kami, lewat tutur kata kami, hati kami masing-masing, dan juga lewat tindakan perilaku kami setiap hari ya Tuhan. Kami mengakui mungkin ada kami yang masih mengeluh, bahkan bersungut-sungut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga masih meragukan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan juga lewat tutur kata kami mengakui bahwa kami juga masih mungkin memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang diri kami ataupun tentang keluarga kami. Dan kami juga boleh memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang-orang di sekitar kami. Kami mengakuinya dan kami mohon belas kasihan Tuhan semata. Dan pada hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh mengakui dan kami memohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, kami percaya, kami beriman dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah mengampuni kami, Tuhan telah menyucikan kami, menguduskan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami terima ini Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, sebagai orang yang sudah dikuduskan, disucikan, diampuni, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Silakan Tuhan berfirman kepada kami sekalian, mengajarkan kepada kami sekalian pada hari ini melalui Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya. Kini bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada hari ini di jam kedua. Dan selamat beribadah juga bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Dan kita percaya berdasarkan firman Tuhan Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah adalah roh. Ia ada di mana-mana, ia ada di sini, dan ia juga ada di rumah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan biarlah kita semua juga boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhir dengan sopan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya orang berpikir untuk menghadapi atau melakukan hal yang sulit, hal yang besar, diperlukan iman yang besar. Untuk menghadapi ataupun melakukan hal yang sulit, yang besar sekali, diperlukan iman yang besar.
untuk melakukan hal yang mustahil diperlukan iman yang besar. Demikianlah pandangan pada umumnya. Tambahkanlah iman kami. Demikianlah permintaan daripada para murid kepada Tuhan Yesus saat mereka berhimpun, saat mereka berkumpul bersama-sama, dan saat mereka boleh dinasehati oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sampai mereka minta, tambahkanlah iman kami. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di situ para murid merasa sulit sekali untuk melakukan apa yang menjadi nasihat daripada Tuhan Yesus. Tuhan menyampaikan, jagalah dirimu, jangan sampai kamu melakukan penyesatan. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga sampaikan kepada mereka, kalau ada salah seorang saudaramu yang berbuat salah terhadapmu, dan dia datang minta ampun, minta maaf, maafkanlah. Lebih lagi apabila dalam satu hari itu dia melakukan kesalahan sebanyak 7 kali, dan dia datang kepadamu pada hari itu juga sebanyak 7 kali minta maaf, yang kamu lakukan adalah maafkan dia. Bagi para murid ini susah, ini sulit ini. Karena sebagai manusia, 1 kali orang berbuat salah kepada kita, kita sudah marah. 2 kali kita sudah marah. 3 kali mukanya sudah merah. 4 kali mukanya sudah hitam. Ya. 6 kali mukanya sudah ada tanduk di sini. 7 kali, tidak hanya tanduk saja, tombak di sini. Bagi para murid, ya sebagai manusia ya susah. Sulit sekali jaga diri untuk tidak melakukan penyesatan, untuk tidak membuat orang terperangkap atau terjerat, susah. Sangat sulit juga memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin 1 kali saja buat salah sama kita. Baru 1 kali, apalagi ini 7 kali, susahnya minta ampun. Coba kita garis bawahi di sini. Sangat susah, sangat sulit bila kita melakukan hal yang dituntut, dan itu kita lihat susah sekali ini. Melakukan hal yang besar, melakukan sesuatu yang sulit ataupun menghadapi kondisi yang sulit, orang berpandangan, tambahkanlah iman kami. Demikianlah permintaan daripada para murid. Tambahkanlah iman kami. Tapi kita lihat, apakah Yesus menambahkan iman daripada para murid ini? Tidak. Yang Yesus lakukan adalah memberikan pengertian lebih dalam lagi akan iman yang sesungguhnya, akan iman yang sejati. Yesus sampaikan di ayat yang ke-6 dikatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita ngomong ya, kalau kita bicara pohon ara tertanamlah di dalam laut, bagi kita, logika kita sulit? Sulit. Saya saja ngomong kursi, bangunlah engkau, bagi saya sulit. Tapi Yesus katakan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kondisi sulit, situasi sulit, hal yang kamu anggap sulit dapat kamu lakukan. Hal yang kamu anggap tidak bisa dapat kamu lakukan, dapat kamu hadapi. Ini yang kita tarik dalam kehidupan kita pada saat ini, dalam kehidupan beriman kita pada saat ini. Kita diminta untuk milikilah iman sebesar biji sesawi. Bukan sebesar kelereng, bukan sebesar merica, bukan sebesar bola basket, tapi sebesar biji sesawi. Pertanyaannya adalah, sebesar apakah biji sesawi itu? Mari kita lihat gambar ini ya. Kemarin ada yang bilang sudah pernah melihat biji sesawi, ya. Sekarang kita lihat, tolong ditampilkan gambarnya. Ya, tadi pagi ada gambarnya. Saya berharap hari ini juga ada gambarnya. Iya. Ini biji sesawi Bapak Ibu. Sebelah dari saya ya, sebelah kanan itu paling pojok di sana, hanya dengan jari telunjuk itu. Makanya saya bilang itu bukan sebesar kelereng, bukan sebesar bola basket, tapi cenik saja, kecil sekali itu, ya. Dan Yesus menyampaikannya dalam firman Tuhan, biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara semua benih. Ini yang paling kecil.
Tapi kita lihat ketika dia bertumbuh dan bertumbuh besar. Dan Alkitab menyaksikan burung-burung pun dapat bersarang kepada pohon sesawi. Ini mau sampaikan, biji sesawi ini kecil tapi punya kekuatan yang luar biasa. Biji sesawi ini meskipun kecil sekali, cenik saja yang orang baling orang gitu, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Demikianlah juga dengan iman kita. Iman kita sebesar biji sesawi. Kalau kita sudah bilang biji sesawi, ini kan bagi kita ini kan kecil sekali, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena iman kita hanya ditujukan kepada pribadi yang tepat dan pribadi yang benar, bukan kepada pribadi yang lain. Pribadi yang tepat, pribadi yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Asalkan iman itu ditujukan kepada pribadi yang benar, pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kondisi sulit yang kita hadapi pada saat ini, hal apa yang kita anggap saya tidak bisa Tuhan menghadapi ini, dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa. Dengan iman kita yang sebesar biji sesawi itu, kita bisa hadapi. Sebab iman adalah mempercayai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Iman adalah mempercayai, meyakini apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. Tidak hanya mempercayai saja, tapi menerimanya menjadi milik kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita? Mengorbankan dirinya, Dia sudah berikan kepada kita. Dia sudah melakukan itu, kita mempercayainya dan kita terima. Saya terima keselamatanmu Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman artinya mempercayai dan menerima apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, bukan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Kalau keselamatan saja Tuhan berikan, apalagi hal yang lain berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini, pasti juga Tuhan berikan. Iman artinya dengan segenap hati percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun orang lain bilang aku tidak mengasihimu, tapi kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Dan Tuhan juga memelihara Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian. Dan Tuhan juga memperhatikan segala kebutuhan daripada kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Maka tak heran ketika 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengajak kita semua, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu ajakan nasihat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu pada saat ini? Apa yang menjadi ketakutan pada saat ini sehingga berkata, aku khawatir Tuhan, aku tak sanggup Tuhan untuk menghadapi ini. Tuhan, aku tidak bisa ini Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita, serahkan itu kepada Tuhan. Karena dengan keyakinan bahwa Ia yang memelihara kamu, bukan orang lain, bukan kuasa lain, tapi Tuhan Yesus sendiri. Serahkanlah itu. Kalau masih kacau di sini pikirannya, sebenarnya ada sih sesuatu yang saya khawatirkan, tapi saya bingung untuk membicarakannya, saya bingung untuk memperkatakannya. Ya tulis saja satu persatu supaya ini juga pengobatan ya untuk diri kita sendiri, mengeluarkan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kebutuhan ekonomi kah, kesehatan kah, pemenuhan kebutuhan hidup kah, pendidikan anak-anak kah, uang kontrak kah, uang kos kah, dan lain sebagainya. Catat itu semua dan bilang sama Tuhan, ini yang saya khawatirkan Tuhan. Masa depan anak-anak, ini yang saya khawatirkan Tuhan, ini yang saya khawatirkan. Dan berkatakan kepada Tuhan dan juga kepada diri sendiri, aku percaya Engkau memeliharaku. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus memelihara. Iman artinya tahu dengan benar, kenal dengan benar siapa pribadi yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tahu, kenal dan meyakini bahwa kuasanya sanggup memampukan kita untuk menghadapi situasi sulit. Dan tidak hanya memampukan kita saja tapi Ia juga boleh turun tangan untuk menolong kita sekalian. Rasul Paulus ya dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12
Kalau kita lihat Rasul Paulus ini dalam posisi di penjara. Dia menderita, dia punya kesulitan hidup oleh karena pemberitaan Injil. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kok bisa masuk penjara gitu ya. Ada saja orang yang mau menjerat dia, ada saja orang yang mau membuat perangkap untuk dia masuk di situ. Tapi dia saksikan kepada Timotius anak rohaninya, tapi aku tidak malu menderita karena pemberitaan Injil. Bisa kita katakan ternyata dia bisa menghadapi itu, kesulitan itu, tidak ada rasa malu sama sekali. Kok pelayan Tuhan kok masuk penjara gitu. Kok pelayan Tuhan kok menghadapi kesulitan hidup. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, aku tidak malu. Dan ini juga bisa menguatkan kita semua ya, untuk para pelayan yang juga yang hadir pada saat ini. Menguatkan saya juga secara pribadi bahwa oke, kita punya kesulitan hidup, tapi itu tidak akan membuat kita malu. Karena Paulus sampaikan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu dia katakan kepada Timotius, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Kita garis bawah ini, aku tahu dengan benar, pengetahuan, tidak hanya pengetahuan di sini saja, tapi pengenalan secara pribadi. Siapa itu pribadi yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang Bapak Ibu ketahui dan kenali selama ini, yang Bapak Ibu mempertaruhkan ataupun menyerahkan hidup Bapak Ibu kepadanya? Siapa itu? Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sampai pada pengetahuan, pengenalan saja, pengalaman pribadi saja, tapi juga meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dia berkuasa memeliharakan kita. Dia berkuasa memelihara hidup kita masing-masing. Itulah iman sebesar biji sesawi. Tahu dengan benar. Tidak hanya tahu, mengalami langsung di situ, mengenal dengan benar pribadi yang kita percayai. Dan tidak hanya di situ saja, kita yakin bahwa dia berkuasa untuk memelihara hidup kita masing-masing. Maka dari itu saya mengajak kita semua, teruslah pelihara iman sebesar biji sesawi ini. Kita sudah memiliki itu, tapi kita diminta untuk teruslah pelihara iman sebesar biji sesawi ini. Karena ketika dia bertumbuh, iman kita ini akan mempengaruhi orang lain. Iman kita ini akan mempengaruhi orang lain. Iman kita segar, kuat, hidup. Orang yang melihat kita juga, saya harus hidup juga imannya. Saya harus terus bergairah di dalam Tuhan. Maka dari saya ajak kita semua untuk memperkatakan begini. Apapun yang menimpaku, aku percaya, aku yakin, aku beriman Tuhan menjagaku. Bila topan keras melanda hidupku, aku percaya Tuhan memeliharaku. Aku punya kesulitan pada saat ini. Ya, logika aku mengatakan bahwa ini sulit sekali, ini tidak bisa. Tapi dengan imanku kepada Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku dimampukan untuk menghadapinya. Aku dimampukan untuk menjalaninya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya dimampukan saja, tapi dia adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa menjaga, menghibur, menyertai, bahkan lebih lagi memberkati dengan berlimpah-limpah. Untuk kesulitan hidup, apa yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini? Yang selama ini menganggap, saya tidak bisa menghadapinya Tuhan. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Perkatakan iman kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya lemah, tapi aku percaya Engkau yang akan menguatkan aku. Aku percaya Engkau yang akan menghibur aku. Demikian Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama. Kita dikuatkan iman kita. Tidak heran ya, firman Tuhan lalu sama hari ini juga benar-benar sangat-sangat menguatkan. Firman-firman yang Tuhan berikan kepada kita itu benar-benar menguatkan kita di masa-masa COVID ini. Kalau mau bilang ya, dulu ya, tahun lalu, saya bilang kepada Tuhan, saya tidak bisa Tuhan menghadapi ini, kanker ini Tuhan. Saya akui di hadapan Tuhan dengan kejujuran saya. Terbuka kekhawatiran saya. Saya bilang, oma saya gimana? Mama saya gimana? Saya sudah sampai bicara-bicara seperti itu. Saya tidak bisa Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan. Kekhawatiran saya ceritakan kepada Tuhan. Angkat tangan. Dan selanjutnya Tuhan ajak untuk melihat dia, bukan melihat masalah, bukan melihat penderitaan, tapi melihat dia yang berkuasa atas penderitaan itu. Untuk melihat dia yang berkuasa atas sakit penyakit itu. Ini juga yang boleh menguatkan kita sekalian. Kita diajak untuk tidak hanya melihat masalah, iya ada masalah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha
kuasa. Teruslah beriman, peliharalah iman kita. Lukas 22 ayat yang ke-32. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur." Di situ. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur atau mati. Ini juga boleh menjadi pengingat bagi kita supaya iman kita jangan mati. Bukan besar kecilnya, tapi hidup matinya. Jangan sampai mati. Maka dari itu kita boleh berdoa, kita bisa berdoa supaya iman kita tidak gugur, tapi hidup, bertumbuh dan bertumbuh seperti biji sesawi itu. Dan itu juga bisa menguatkan orang lain. Bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh hidup? Roma 10 ayat 17, firman timbul dari makan-makan. Dari mana? Firman timbul dari makan-makan, ngegosip, duduk nongkrong, main game? Enggak. Firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 2 Timotius, firman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci. Di sana juga diterangkan bahwa firman tumbuh juga dalam penderitaan, penganiayaan yang kita alami. Karena mau tidak mau ketika kita menderita, kita cari siapa yang menciptakan kita. Tapi saya mengajak kita dari tindakan kita sebagai orang Kristen. Jika mau iman kita tetap hidup, bergairah terus di dalam Tuhan, baca firman Tuhan ini. Ini yang akan menguatkan kita. Teruslah berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan. Kami mau memiliki dan memelihara iman sebesar biji sesawi yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Terpuji-pujilah namamu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami mau terus beriman dan kami percaya situasi sulit, kondisi sulit, hal yang sulit dapat kami hadapi dengan iman kami kepada pribadi yang benar dan tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, sebelum saya lanjut, saya ingin menekankan ketika kita boleh mengakui kredo pengakuan iman rasuli, kita boleh bersikap tegap seperti ini, bukan begini, tangan begini, bukan begini, dan mohon tidak, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, tidak ya, tapi kita boleh tegak begini dan dengan keyakinan, dengan tegas kita mengatakan di hadapan Tuhan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu juga boleh kita ucapkan di hadapan Tuhan dan juga meyakinkan, mengingatkan diri kita sendiri tentang kepercayaan kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita akan melantik dan mendoakan 3 pengurus kategorial, warga senior, ketua kaum bapak, dan juga sekolah minggu. Maka dari itu saya berharap kita boleh bersabar untuk mengikuti bersama-sama pelantikan dan doa ini. Dan saat ini kita mulai dengan warga senior Kristia Jati.
kita akan melantik dan mendoakan mereka karena mereka sudah menyiapkan diri untuk memangku tugas pelayanan sebagai pengurus kategorial Persekutuan Warga Senior Kristia Jati GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua dalam periode 2021-2025. Kepada Bapak Ibu yang saya bacakan namanya, silakan maju ke depan. Majelis pendamping daripada pengurus warga senior yaitu Ibu Penginjil Melgori Doda, Ketua Bapak Made Suharyawan, Sekretaris Ibu Mirta Rompas Sarajan, Bendahara Ibu Elizabeth Chloe, Seksi Kerohanian dan Kunjungan Ibu Priscilla Enit Sabanari Firman. Bapak Ibu sekalian, agar kesiapan Bapak Ibu menjadi jelas di hadapan Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dan juga di hadapan jemaatnya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayaninya di dalam jemaatnya sebagai pengurus kategorial Persekutuan Warga Senior Kristia Jati? Apakah saudara-saudari percaya? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan melayani dengan setia dan penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata gereja GKPB? Apakah saudara-saudari berjanji? Berdasarkan kesiapan batin saudara dan saudari, maka pada hari ini Minggu 12 September 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara dan saudari sebagai pengurus kategorial Persekutuan Warga Senior Kristia Jati di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua untuk periode 2021-2025 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk melayani warga senior yang ada di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua ini. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya mempercayakan saja pelayanan, tapi Tuhan juga yang akan memampukan. Dan saat ini terimalah kemampuan berkat yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus mengurapi, menyertai Bapak Ibu di dalam pelayanan sebagai pengurus kategorial warga senior Kristia Jati GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Ya Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, inilah pengurus warga senior untuk 2021-2025. Silakan didukung, kita dukung bersama-sama pelayanan daripada para pengurus ini. Dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah warga senior, silakan ikut ibadah-ibadah yang boleh dilaksanakan oleh para pengurus ini untuk membangun iman daripada Bapak Ibu warga senior. Dan selanjutnya majelis jemaat, saya juga akan memberikan surat keputusan. Silakan untuk ketua maju ke depan.
Silakan duduk. Kita boleh berikan tepuk tangan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan melantik dan mendoakan saudara kita yang telah menyiapkan dirinya untuk memangku tugas pelayanan sebagai Ketua Pengurus Kategorial Persekutuan Bapak Kristia Winangun GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua antar waktu 2018-2022. Kepada saudara kita Bapak Agus Ruben Lodo, saya persilakan untuk maju ke depan. Untuk mendukung pelayanan daripada Bapak Agus Ruben Lodo sebagai ketua, saya mengundang pengurus yang lainnya yaitu Sekretaris Bapak Jufriyadi Lakapu untuk maju ke depan, Bendahara Bapak Imade Sostika Adi, dengan majelis pendamping yaitu Bapak Penginjil Yusuf Salusu. Kepada Bapak Agus Ruben Lodo, agar kesiapan batin saudara menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, untuk melayaninya di dalam jemaatnya sebagai Ketua Pengurus Kategorial Persekutuan Bapak Kristia Winangun? Apakah saudara percaya? Pertanyaan kedua, apakah saudara berjanji akan melayani dengan setia dan penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata gereja GKPB? Apakah saudara berjanji? Berdasarkan kesiapan batin daripada saudara, maka pada hari ini, Minggu 12 September 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara sebagai Ketua Pengurus Kategorial Persekutuan Bapak Kristia Winangun GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua antar waktu 2018-2022 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kepada Bapak Agus Ruben Lodo sebagai ketua, ingat bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberikan kepercayaan ini, dan Tuhan juga yang akan memampukan untuk melayani bersama-sama dengan rekan-rekan, sekretaris dan juga bendahara dan juga majelis pendamping. Silakan melayani dengan kekuatan yang Tuhan berikan dan terimalah berkat kekuatan Tuhan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus mengurapi, memberikan kekuatan, menyertai saudara di dalam pelayanan sebagai pengurus kategorial Kristia Winangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Kepada Bapak Ibu, terkhususnya para bapak-bapak, inilah pengurus kita, inilah ketua kita yang baru antara waktu 2018 sampai dengan tahun 2022. Kita sudah mengetahui sebelumnya itu adalah Bapak almarhum Yose Saputra, kemudian diganti dengan Bapak Simon Menda. Bapak Simon Menda menjadi majelis penatua, dan saat ini Bapak Agus Ruben Lodo dipanggil oleh Tuhan sendiri dan beliau juga bersedia sebagai ketua, dan saya mengajak kita semua untuk mendukung pelayanan daripada para pengurus kaum bapak ini. Dan kepada setiap kaum bapak yang sudah masuk dalam grup,
ataupun yang belum masuk dalam grup, jikalau ada ibadah-ibadah diadakan, baik itu melalui Zoom, dipersilakan untuk ikut untuk membangun iman daripada para pemimpin keluarga ini. Demikian. Dan selanjutnya majelis juga akan memberikan surat keputusan. Silakan untuk ketua maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk pengurus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita akan lanjut lagi melantik dan mendoakan beberapa saudara dan saudari kita yang telah menyiapkan dirinya untuk memangku tugas pelayanan sebagai pengurus kategorial Persekutuan Guru Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode 2021 sampai dengan 2025. Dan kepada saudara dan saudari yang saya baca, silakan maju ke depan. Untuk majelis pendamping Persekutuan Guru Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama, Ibu Penginjil Emi Hartati. Ketua, Ibu Evi Krisnantari. Sekretaris, Ibu Eli Sri Indahwati. Sekretaris 2, Saudara Imade Oscar Sakti Krispayana. Bendahara, Ibu Aulin Salude. Bendahara 2, Ibu Heni Kusumawati. Bidang persekutuan, Bapak Christopher Alfian Salude, Ibu Yanti Joy Sangir. Bidang kesaksian, Ibu Nimade Widiatnyani, Ibu Supriyana Lora Blegur. Bidang pelayanan, Ibu Damos Yulita Sari Sihombing dan Ibu Juniati Magdalena Panggabean. Saudara dan saudari sekalian, agar kesiapan batin daripada saudara dan saudari menjadi jelas di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala, Sang Kepala Gereja, dan juga di hadapan jemaatnya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayaninya di dalam jemaatnya sebagai pengurus kategorial Persekutuan Guru Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama? Apakah saudara-saudari percaya? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan melayani dengan setia dan penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata gereja GKPB? Apakah saudara-saudari berjanji? Berdasarkan kesiapan batin daripada saudara dan saudari, maka pada hari ini, Minggu 12 September 2021, saya sebagai hamba daripada Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara dan saudari sekalian sebagai pengurus kategorial Persekutuan Guru Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode 2021-2025 di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memanggil Bapak Ibu, saudara dan saudari dalam pelayanan untuk mengembalakan anak-anak remaja.
Tuhan memanggil, Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Dan Tuhan tidak hanya memanggil, mempercayakan saja, tapi Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan di dalam melayani. Dan saat ini terimalah berkat daripada Tuhan di dalam melayani. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa, dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, mengurapi, memberikan kekuatan, menyertai saudara dan saudari sekalian di dalam pelayanan sebagai pengurus kategorial Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, inilah pengurus daripada Sekolah Minggu Remaja Duta Kristama GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Kalau di sini dipanggil Bapak dan Ibu, tapi kalau di Sekolah Minggu mereka biasa dipanggil Kakak. Meskipun sudah meninggal, meskipun sudah menikah, tetap dipanggil Kakak. Tidak boleh ya. Dan saya mengajak kita semua, terkhususnya para orang tua, kepada para orang tua yang punya anak ataupun kepada opa-oma yang punya cucu, mulai dari hari Jumat kemarin guru sekolah minggu dengan mereka sudah berpikir, mereka sudah harus merancang ide-ide kreatif untuk tetap melayani anak-anak di masa Covid ini meskipun anak-anak belum boleh ke gereja. Mereka akhirnya memutuskan untuk ibadah secara online dan itu melalui Zoom. Saya mengajak untuk orang tua yang ada di sini ataupun yang boleh mengikuti ibadah secara online, ajaklah anak-anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ataupun kebaktian anak. Tidak hanya mengajak saja tetapi ditemani mereka di samping, terkhususnya untuk anak-anak yang kecil. Sebab kalau sampai 5 menit, 10 menit tidak ditemani, yang ada dia keluar rumah nanti, ya. Jadi mohon supaya anak-anak kita juga boleh dibangun imannya. Tidak hanya kita saja yang boleh bebas untuk datang ke sini, meskipun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetapi anak-anak kita juga yang ada di rumah juga boleh mengikuti kebaktian anak. Dan ini juga boleh menambah sukacita mereka di dalam Tuhan, meskipun tidak berjumpa secara fisik, tapi mereka juga boleh berjumpa tatap muka, ya. Tatap muka secara Zoom. Demikian, dan saat ini surat keputusan akan diberikan. Saya persilakan kepada ketua untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk pengurus kategori, ya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya sudah mempersiapkannya. Ternyata yang tersampai adalah meninggal dan saya hancurkan kata-kata itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus dihancurkan. Karena tadi saya sampaikan ataupun lewat doa tadi saya memperkatakan yang baik ini kok ini ya. Saya minta maaf dan dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus saya hancurkan kata-kata meninggal dan Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Amin. Saya persilakan kembali kepada warta jemaat. Iya, Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat selama sepekan. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Adapun kegiatan kita selama sepekan, yaitu hari Kamis 16 September, persiapan perjamuan kudus secara daring pada pukul 19.30. Kemudian hari Jumat 17 September, ada kelas katekisasi dan ibadah remaja. Untuk itu mohon persiapannya.
Ibadah umum jemaat tetap dilayankan selama 3 kali ibadah pada pukul 6, 8, dan 18. Kapasitas peribadatan adalah 50 orang per ibadah. Selanjutnya adalah pelayanan perjamuan kudus. Akan dilayankan pada hari Minggu 19 September 2021 pada pukul 6, 8, dan 18 sore. Dihimbau jemaat untuk menggunakan pakaian adat Bali atau nuansa putih. Kapasitas jemaat masih mengikuti PPKM level keempat. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, dapat mendaftarkan diri melalui link yang akan disediakan oleh sekretariat gereja. Sedangkan perjamuan kudus juga dilayankan secara daring bagi warga jemaat yang beribadah di rumah pada pukul 8 pagi. Untuk itu, anggur dan hosti bisa diambil di sekretariat gereja pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 10 sampai 18. Selanjutnya adalah HUT Persekutuan Pemuda Kristiasa Bukit Doa ke-21 tahun yang akan diadakan pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 17 di Ruang Bukit Zaitun lantai 2 dengan tema No Turning Back yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inenga Swama. Selanjutnya adalah pelantikan dan doa bagi penata layan musik gerejawi yang akan diadakan pada hari Minggu 26 September 2021 dalam ibadah pukul 8 pagi. Berikutnya adalah atestasi keluar. Telah diterima permohonan atestasi keluar pada tanggal 29 Agustus oleh keluarga Bapak John Yunus Pikau 5 dari GKPB Jemaat Bukit Doa untuk beribadah di Gereja Okumene Bekasi 3 Kristus Raja Balai Pembinaan Iman di Denpasar. Dan selanjutnya adalah ada anggota jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat GKPB Bukit Doa Nusa 2 berasal dari Jemaat Gemit Yedidia Abang Ngiwang Klasis Pantar Kupang oleh keluarga Samuel Ur. Dan selanjutnya Bapak Ibu dapat membaca kembali melalui info yang diberikan pada WA Group juga mengenai berita keuangan, silakan untuk dibaca di rumah. Demikian pembacaan warta jemaat. Terima kasih. Saya ingin menegaskan dan saya juga ingin mengetahui jikalau hadir kepada jemaat baru Bapak Samuel, Ibu Karni dan juga anak kekasih Lanisti, jikalau ada silakan untuk berdiri. Iya. Saya berharap pikirnya jam 8 pagi ada. Tapi nanti kami akan berjumpa untuk pengenalan. Kemudian yang kedua adalah kita boleh bersama-sama jemaat GKPB Bukit Doa Nusa 2 kita ikut ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis lewat Zoom. Demikian kita akan menaikkan doa syafaat kita menaikkan pujian, apapun juga menimpamu Tuhan menjagamu.
Dengan iman kami percaya, apapun juga yang menimpa kami, Tuhan menjaga kami. Waktu tenang, waktu tegang pun, dalam kesulitan hidup, kami percaya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dalam ketegangan yang terjadi, dalam situasi sulit yang terjadi pada saat ini, kami berdoa, jagalah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini dengan segala hal yang terjadi. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, roh hikmat, roh takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Bila mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini, dapat mengatasi situasi sulit ini, COVID-19 ini, dengan hikmat yang berasal daripadamu, dengan kebenaran dan juga dengan keadilan. Kami berdoa Tuhan, setiap masyarakat Indonesia, dimanapun berada, Tuhan pulihkan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang tengah berduka oleh karena COVID ini. Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan yang berasal daripadamu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di GKPB Bukit Doa Nusa Dua ini Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan juga yang menyertai mereka di tengah-tengah situasi sulit yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penuhkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan boleh terus-menerus mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, dan meyakini bahwa Tuhan berkuasa memelihara kehidupan, keluarga, pekerjaan ataupun usaha. Juga Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Bahkan bagi mereka yang tengah berencana untuk membangun usaha di Nusa Dua ini, Tuhan berkati rencana ini Tuhan, dan Tuhan buat lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara dan saudari kami dalam kelemahan tubuh. Dan pada saat ini kami berdoa untuk ayah daripada Bapak Nikodemus Majeni, Bapak Melkias Majeni, yang kami dengar, yang hambamu dengar pada saat ini juga dalam kelemahan tubuh dan sudah tidak bisa berbicara ya Tuhan. Dari Pulau Bali ini kami berdoa untuk ayah kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Melkias Majeni mendapatkan kesembuhan yang sejati yang berasal daripadamu Tuhan. Tuhan lakukan apa yang Tuhan pandang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan ketenangan bagi seluruh keluarga besar, dan Tuhan juga berikan ketenangan kepada anak kekasih Bapak Nikodemus Majeni yang ada di Pulau Bali ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirannya. Semuanya baik-baik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada saudara dan saudari kami yang terbaring di atas tempat tidur, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah seperti Hizkia, saat sakit ia meminta kepadamu, tenangkanlah rohku, sembuhkanlah aku, buatlah aku sembuh, buatlah aku sehat. Demikian juga kami berdoa kepadamu Tuhan, tenangkanlah roh daripada saudara dan saudari kami yang sakit. Tenangkanlah jiwa mereka, pikiran, perasaan, kehendak mereka. Tenangkanlah ya Tuhan dengan kuasa rohmu yang kudus. Dan tidak hanya itu, buatlah mereka sembuh, buatlah mereka sehat. Bagi kami sekalian jemaat Tuhan yang memiliki kesulitan apapun itu, tenangkanlah roh mereka, tenangkanlah jiwa mereka juga Tuhan. Dan lebih lagi, mampukanlah mereka untuk menghadapi situasi sulit masing-masing. Dan kami percaya Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang akan menjaga, menghibur, menguatkan, menyertai, bahkan memberikan berkat yang melimpah-limpah. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur untuk pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami. Kami berdoa, dan biarlah El Shaddai, tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu dari kami ini. Bagi saudara Jeremia Irwandono, saudara Weli Silaban, Anugerah Oki Pratama, Ibu Sepriane Fau, saudara Yohanes Hainiti, Bapak Andreas Riyadi, Bapak Endrok Kincoko, saudari Nikomang Intania, Ibu Since Rarung, saudara Yosep Anin, Ananda Gabriel Prabasatya, Ibu Nimade Wahyuni, Ananda Pangeran,
Sultan Agung, Saudari Ripka Vanessa Lemagang, Saudara Gede Steven Citro Hutapea. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saudari kami ini Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, Bapak Zagora dan juga Ibu Sumihar Siti Maria, Bapak Arnolus Lasboy dan Ibu Hudia Abdel Loasana. Bertambah-tambah sukacita mereka di dalam Tuhan atas pernikahan yang Tuhan telah berkati dalam usia masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen. Bila topan keras melanda hidup kami tahu kunci untuk kami dapat kuat imannya, yaitu menghitung segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kami juga boleh memuji Tuhan dan juga boleh mengingat segala kebaikan Tuhan. Ini yang akan menguatkan, menyegarkan iman kami di tengah-tengah persoalan hidup. Dan saat ini Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Guru yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan dengan ayat yang memberkati kita terdapat dari 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk itu kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, 2, dan 4, bila topan keras melanda hidupku. Kami
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh luar biasa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami, berkat-Mu yang tak terduga kami terima. Tuhan, Engkau begitu sangat mengasihi kami, Engkau tahu setiap segala keperluan, kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersukacita saat ini, memberikan persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, akan berguna bagi pelayanan di gereja-Mu, GKPB Bukit Doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala pekerjaan yang kami lakukan, segala usaha yang kami kerjakan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk itu kita akan menaikkan pujian penutup di dalam PBA, yaitu El Shaddai. Menjaga, menghibur, menyertai, dan memberkati. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
saat teduh bagi kita. Jemaat agar dapat menunggu sampai Lilin Theophani, pendeta dan majelis jemaat meninggalkan ruang ibadah. Selanjutnya jemaat dapat meninggalkan ruang ibadah.